warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Kuratulaini dengan NIM 2015 1050 1004. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktikum saya mengenai manajemen produksi on farm komoditas cabai di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pertama adalah latar belakang. Sektor pertanian sendiri menjadi salah satu sektor yang memberikan banyak kontribusi dalam perekonomian nasional, di mana dalam penyerapan tenaga kerja dan memasukkan devisa non-migas. Salah satu subsektor yang berkontribusi ini yaitu pada pertanian hortikultura, di mana hal ini disesuaikan dengan tingginya tingkat konsumsi komoditas hortikultura masyarakat, utamanya pada jenis sayuran. Salah satunya yaitu pada cabai, di mana cabai ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Cabai sendiri ini dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah, sehingga produksi cabai Indonesia ini sangat melimpah. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan gambaran umum. Di sini komoditas cabai ini dikelola dalam suatu lahan dengan luas kurang dari 100 desiare atau setara dengan 1000 meter persegi milik Bapak Madi. Perawatan yang dikembangkan dalam komoditas cabai ini terbilang cukup mudah, namun membutuhkan perhatian lebih dalam pembudidayaannya, terutama dalam hal pemupukan. Kemudian perawatan ini dilakukan dalam mengatur pemupukan yang seimbang untuk mendapatkan hasil cabai yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Selanjutnya mengenai pembahasan, di mana pembahasan di sini saya akan membahas 3 hal terkait dengan manajemen produksi, analisis usaha, dan juga kegiatan pemasaran produk. Yang pertama yaitu terkait dengan manajemen produksi, di mana nanti akan dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi yang dilakukan oleh Bapak Madi dalam usaha tanian ini dilakukan dengan mengobservasi lahan yang akan digunakan sebelum penanaman. Kapan pengolahan tanah akan dilakukan, pupuk apa saja yang akan digunakan, dari mana irigasi yang akan dilakukan, dan juga kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut. Kebutuhan bahan baku yang akan digunakan juga perlu disesuaikan dengan luas lahan yang akan diterapkan dan berapa banyak tanaman yang perlu dibudidayakan di dalam lahan tersebut. Selanjutnya terkait dengan pengorganisasian, di mana dalam kegiatan on-farm ini dilakukan dengan penginputan hingga pada proses pemanenan. Tujuan dari adanya pembagian kerjanya adalah proses produksi ini dapat berjalan dengan efisien dan terarah, serta kegiatan dalam pengontrolan ini nantinya akan berjalan dengan mudah juga. Selain itu, keahlian pemilik usaha ini juga dapat mengarahkan dan menginstruksi para pekerja ini juga dapat berpengaruh terhadap produksi, sehingga setiap pekerja ini harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya agar proses produksi ini dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil produksi yang diharapkan. Kemudian terkait dengan manajemen produksi selanjutnya yaitu terkait dengan pelaksanaan produksi, di mana pada usaha tani on-farm komoditas cabai ini didasarkan pada perencanaan produksi yang sudah dirancang. Proses yang telah dirancang ini nantinya dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan, disesuaikan dengan jadwal dan urutan proses sehingga akan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Pada pelaksananya sendiri ini diawali dengan observasi lahan, dilanjutkan dengan pembajakan lahan, kemudian penggaruan, kemudian pada proses pembibitan, proses penanaman, pemupukan secara berkala, pemanenan, serta yang terakhir yaitu pemasaran. Selanjutnya terkait dengan pengawasan, di mana pengawasan ini perlu dilakukan dari tahap awal produksi hingga nanti pada tahap akhir pemasaran produk. Pengawasan produksi ini dilakukan mulai dari tahap awal pembajakan, di mana petani ini bekerja apakah sudah sesuai dengan benar dan melakukan pembajakan, lamanya pembajakan yang dilakukan, dan seterusnya hingga pada tahap proses pemasaran. Pengawasan ini dilakukan selama proses tersebut agar produksi yang dihasilkan ini dapat maksimal nantinya. Kemudian di sini ada yang terakhir terkait dengan manajemen produksi yaitu pengendalian dalam usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Madi dalam kegiatan produksi on-farm komoditas cabai ini dilakukan dengan mencari berbagai permasalahan yang terjadi selama proses produksi yang berlangsung ataupun selama kegiatan pemasaran dan penggunaan teknologi yang dilakukan. Fungsi pengendalian sendiri tidak hanya dipisahkan
dengan tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan evaluasi, di mana pengendalian ini mencakup dalam pengendalian produksi, pengendalian teknologi, pengendalian sumber daya manusia, hingga pada pengendalian pemasaran yang dilakukan. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan analisis usaha, di mana pada usaha tani yang diterapkan di komoditas cabai milik Bapak Madi ini diperoleh biaya tetap sebesar 250.000 yang mencakup biaya penyusutan alat dan juga pajak lahan. Kemudian ada biaya variabel yang sebesar 2.920.000 yang mencakup bibit, pupuk, alat-alat seperti mulsa, dan juga biaya tenaga kerja. Sehingga jika ditotal, biaya totalnya ini sebesar 3.170.000 per satu kali penanaman. Kemudian untuk pendapatannya sendiri ini dihitung dengan mengurangi penerimaan dari biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga pendapatan usaha tani Bapak Madi ini jika kita hitung memperoleh sebesar 1.830.000 per satu kali penanaman. Kemudian untuk menganalisis usaha apakah layak atau tidaknya, saya menggunakan RC rasio dalam membandingkannya, di mana perolehan RC rasio ini diperoleh dari penerimaan dibagi dengan pendapatan, sehingga diperoleh sebesar 1,57 yang dapat diartikan bahwa usaha Bapak Madi ini mengalami keuntungan, di mana setiap satu rupiah yang dihasilkan akan menghasilkan 1,57, dan menyimpulkan bahwa analisis usaha dari layak dan dapat dikembangkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada kegiatan pemasaran produk, di mana kegiatan pemasaran dalam usaha tani Bapak Madi ini sendiri dilakukan dengan menjual hasil produknya yang berupa produk primer pada pengepul, yang penyaluran produksinya dari petani atau produsen, kemudian dilanjutkan ke pengepul, dan pedagang besar di pasar, ke pedagang kecil, kemudian pada konsumen tahap akhir. Harga yang ditetapkan ini nantinya merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, di mana karena apabila kesepakatan tidak dapat dicapai ini, Bapak Madi ini akan menawarkan hasil pertaniannya kepada pengepul lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan, sehingga dari laporan yang saya susun dan dari hasil wawancara yang saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen produksi yang dijalankan dalam usaha tani on-farm Bapak Madi ini dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi pengendalian. Kemudian yang kedua, pada usaha tani Bapak Madi dengan komoditas cabai ini diperoleh RC rasio sebesar 1,57, yang berarti lebih dari 1 RC rasio, sehingga usaha tani ini layak untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu proses penyaluran atau saluran pemasaran hingga berada di tangan konsumen ini melalui beberapa tahapan penyaluran, mulai dari produsen, kemudian ke pengepul, pedagang besar, kemudian pedagang kecil, dan nanti akhirnya jatuh di tangan konsumen akhir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait laporan praktikum lapang yang saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.